Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Sadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitab, dan Alkitab, yakni catatan-catatan amal, diletakkan di tangan-tangan mereka. Fataral mujrimina mushfikina mimma fih. Muhammad, engkau akan melihat para pendosa-pendosa itu ketakutan dan kecemasan terhadap apa yang terdapat di dalam kitab mereka. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Seraya berkata, celaka, celaka, celaka. Kitab apa gerangan ini? Sampai-sampai catatan yang amal sekecil dosa sekecil pun tertulis, apalagi dosa-dosa yang besar. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan semua perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan di atas dunia ketika itu hadir, nampak seolah-olah di hadapan mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ramadan ini adalah masa kita untuk berenung terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan dan kita perbuat. Salah satu yang mesti kita renungkan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, adalah dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kita adalah manusia-manusia dan hamba-hamba yang lemah, yang tidak mungkin akan mengatakan tidak berbuat dosa, tidak mungkin. Pintu-pintu dosa itu di zaman fitnah ini sangat-sangat banyak, Bapak dan Ibu. Dan dosa-dosa itu adalah sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Dosa itu akan menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saking berbahayanya dosa ini, Bapak dan Ibu, Allah juga mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu benar-benar beriman
benar-benar bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu keberkahan. Kami akan hadirkan kebaikan-kebaikan dan kehidupan yang penuh dengan kemakmuran. Tapi sayang, walakin kadzabu, mereka mendustakannya. Mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah, melawan. Fadammarnahu tatmira. Lalu kata Allah, kami akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Bapak dan Ibu, maka dosa itu kalau tidak diwaspadai, tidak dicegah dan tidak dihentikan, bukan hanya berdampak kepada diri kita pribadi perseorangan Bapak dan Ibu, tetapi dosa itu bisa menghancurkan negeri yang sangat hebat dan makmur. Bapak dan Ibu, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran tentang para pendosa-pendosa ini dengan bentuk kalimat yang sangat banyak. Dan cukup satu yang kita renungkan saat sekarang ini. Apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi yang kita bacakan tadi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau engkau menyaksikan Muhammad, para pendosa itu ketika mereka menerima kitab catatan amal mereka di akhirat di hadapan Allah di hari berhisab, engkau lihat mereka sangat ketakutan. Wajah mereka berubah karena saking takutnya. Kenapa? Karena apa yang mereka perbuat, dosa kecil atau besar, tidak ada yang luput satupun dari catatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, yang pasti perjalanan kita setelah kita melalui hidup di dunia ini, kita akan melalui sakratul maut. Dan sakratul maut itu ditentukan juga oleh amal soleh kita. Susahnya sakratul maut nanti ditentukan oleh dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh sang hamba. Kalau dia hidup dalam ketaatan kepada Allah, dia jaga iman dan takwanya, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau hidup dianggap enteng dengan dosa-dosa dan maksiat, menganggap remeh dengan dosa-dosa, tidak peduli dengan dosa yang dikerjakan, berhati-hati bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawamu, disitulah penderitaan yang sangat menyakitkan. Mungkin orang tidak melihat seperti apa sakitnya, tetapi Anda akan merasakan betapa dahsyat dan sakitnya ketika berpisah dengan dunia ini. Laluilah di alam barzakh sampai nanti kita berbangkit dan ada hari berhisab. Ketika berhisab nanti setiap kita akan menerima catatan-catatan amal kita di atas dunia ini, yang berisi kebaikan atau berisi dengan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Di dalam surat Al-Isra ayat 13-14 Allah berfirman, wa nakhruju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa binafsikal yawma hasiba. Dan nanti pada hari kiamat itu kami keluarkan sebuah kitab catatan amal yang di situ semuanya terpapar, tertulis, tercatat apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Iqra kitabaka, kata Allah, bacalah kitaban, bacalah catatan amalmu itu, baca kitabmu, kata Allah.
Kafa binafsikal yawma hasiba. Cukup hari ini sebagai hisab terhadap apa yang sudah kamu perbuat. Bapak dan saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari orang-orang yang kembali kepada Allah. Tetapi di saat kita kembali kepada Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, ada juga manusia-manusia yang hatinya telah membatu, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau di Padang ini sudah bertahun kita tidak pernah melihat lagi. Di bulan puasa ini ada yang berani merokok di tengah jalan di siang hari bolong. Kedai-kedai nasi yang tidak berani buka di siang hari lagi. Tapi hari ini Bapak dan saudara-saudara, bahkan sampai ke penghujung kampung orang-orang sudah berani membuka kedai nasi. Dan mereka antrian beli nasi di siang hari. Para pendosa itu tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Seolah-olah dia minta kepada Allah, Tuhan, mana azabmu itu? Di saat saudara-saudaranya orang sedang berpuasa, dengan entengnya dia merokok di atas motornya, berhenti di perapatan lampu merah, enak saja dia mematik rokoknya. Tua-tua bangka enak saja makan di kedai-kedai nasi di siang hari, tidak malu kalau dilihat oleh menantunya. Ternyata bapak-bapak, saudara-saudara, dosa yang diperbuat oleh seorang anak manusia itu, kalau dia tidak menyadari dan tidak bersegera meminta ampun kepada Allah, maka dia akan menghadirkan dan mendatangkan dosa-dosa yang lebih dahsyat lagi. Dosa-dosa yang mengikis rasa malu dalam diri itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang bangga dengan dosanya hari ini, yang tidak peduli dengan masyarakat yang berbuat dosa dan seolah-olah tidak menjadi tanggung jawabnya. Sungguh nanti Anda sebagai pemimpin di negeri ini akan dihisap oleh Allah. Kenapa membiarkan kemungkaran itu? Mungkin kalau kita melihat ingin menghentikannya, menampar mereka yang berani merokok atau makan di tengah orang-orang yang sedang berpuasa di siang hari ini. Tetapi hukum mengatakan tidak boleh kita melakukan itu. Tetapi hukum ada di tangan Anda. Hukum itu ada di tangan Anda dan Anda diam. Ingat, wahai Anda pemimpin-pemimpin yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah ingatkan, ini bahagian dari dosa. Untuk anda para pencundang dan pembuat dosa itu, kata Allah, ingat nanti dan sadari, ketika engkau menerima kitab nanti, engkau akan tertunduk malu, wajah dengan pusat dan pasi. Karena apa? Melihat catatan-catatan dosa-dosa yang engkau perbuat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Ramadan ini adalah tanda cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Ya. Ramadan ini adalah tanda cinta dan sayang Allah kepada kita. Kenapa kita katakan rasa cinta dan sayang Allah kepada kita? Di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya bagi kita. Bahkan Allah menjamin dengan ibadah puasa yang kita kerjakan, Allah akan berikan ampunan dosa-dosa kita. Salat tarawih yang kita kerjakan akan menghapus dosa-dosa kita. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa, kata Nabi, karena iman, tahu bahwa ini perintah dari Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya ini kewajiban yang harus dia tunaikan. Wahtisaban, dia lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya, kata Nabi, orang yang berpuasa seperti ini
akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Tetapi ketika tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah, bahkan dia berbuat dosa dan maksiat di pada bulan Ramadan ini adalah hidup yang semalang-malangnya, hidup yang akan menderita selama-lamanya. Mungkin Anda hari ini tersenyum, mungkin Anda hari ini ketawa ketiwi dengan kawan-kawan Anda. Ingat, ketika malaikat maut datang akan mencabut nyawamu, disitulah kamu akan meminta kepada Allah, Tuhan, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolong sedikit saja, tangguhkan, aku pingin bertaubat, aku pingin minta ampun. Tapi apa hendak dikata, saat itu tidak ada lagi momen kita untuk meminta ampun. Bapak dan saudara, sayang dan rindunya Allah kepada kita, atau cintanya Allah kepada kita, Allah siapkan untuk kita dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini jalan menuju surga. Ya. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Tahukah kalian apa yang disebut dengan malam qadar itu? Kata para ahli tafsir, Bapak dan Ibu, kalimat pertanyaan di sini bukan Allah ingin bertanya kepada kita, enggak. Tapi pertanyaan itu dalam bahasa namanya litafkhim. Apa itu tafkhim? Untuk mengingatkan kemuliaan dan keagungannya. Tahukah kalian bagaimana agung dan mulianya malam Lailatul Qadar itu? Ya, bagaimana istimewa dan hebatnya pahala-pahala yang Allah sediakan di malam Lailatul Qadar itu. Kejar dan kejarlah, kata Allah. Lalu Allah katakan, tanazzalu fihal malaikati waruh. Di malam itu malaikat-malaikat akan turun ke atas permukaan bumi. Banyak pendapat ahli tafsir makna dari turunnya malaikat itu. Tapi kita akan menyebutkan satu saja, Bapak Ibu. Apa kata ahli tafsir? Malaikat-malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar karena mereka tahu keagungan dan kebesaran Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu, hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan penduduk bumi ini. Kata ahli tafsir, melihat dan tahu kebesaran dan keagungan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh manusia di malam Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat meminta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kami turun ke atas permukaan bumi agar kami bisa beribadah, kabar kami bisa mendekatkan diri kepadamu, dan kami mendapatkan ganjaran seperti didapatkan oleh penduduk bumi ini. Makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yang hari-harinya hanya diisi dengan ketaatan kepada Allah, ternyata ketika tahu ada kemuliaan, dia akan mengejar kemuliaan itu. Kita adalah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan itu dengan Lailatul Qadar. Di 10 terakhir ini, mari kita kejar dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai malam Ramadan berlewat dan kita tidak menemukan malam Qadar. Kita sedang berada di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Adalah momen-momen di mana Allah akan menggariskan dan menjatuhkan malam Qadar itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, Allah ampuni dosanya. Allah jamin dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan setelah itu amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan semuanya itu akan mengantarkan dia ke dalam surga. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara,
Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tidak ada yang tidak berdosa. Keluar dari masjid kadang-kadang kita melihat sudah ada orang yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Di jalan bertemu dengan manusia-manusia yang tidak takut dengan dosa, yang kadang-kadang membuat kita juga terbawa dengan dosa itu tanpa kita sadari. Ramadan ini saatnya kita untuk bermunajat dan meminta ampun kepada Allah, agar tiada dosa-dosa kita kecuali diampuni. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat alim, yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang banyak hadis-hadisnya diriwayatkan. Tetapi tahukah kita bagaimana takutnya dia dengan dosa itu? Sampai-sampai ketika berbuka hanya satu yang dia mintakan kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah mengatakan, Ibnu Umar itu kalau berbuka doanya satu, Allahumma birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Ya Allah, ya Tuhanku yang mempunyai rahmat yang sangat luas dan mencakup semua makhlukmu, an taghfira li dhunubi. Di saat aku berbuka ini, aku bermohon satu permohonan kepadamu, kiranya engkau ampuni dosa-dosa hamba. Bayangkan Bapak dan Ibu, takutnya orang-orang soleh, ahli-ahli ibadah dengan dosa yang dia perbuat. Karena apa? Dosa itu bisa menghambat kita ke surga dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ramadan adalah pintu manusia dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan diampuni dosa-dosanya. Semoga kita kelak termasuk dari hamba-hamba yang ketika menerima kitab dia akan terima dengan tangan kanannya, dengan wajah yang berseri, yang terbayang surga yang sudah menunggu. Lalu dia akan mengucapkan kepada kita, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Bahagia dan senang hatilah kamu, silakan masuk dengan senang hati, dengan sebaik-baiknya ke dalam surga ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, semoga Ramadan ini menjadi jalan kita mendapatkan ampunan Allah dan jalan kita untuk mendapatkan surganya. Allah kurniakan kita Lailatul Qadar dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La